Hai kids, Happy New Year. Wah, gimana nih? Semuanya makin luar biasa buat tahun yang baru ini? Yes. Mana suaranya? Wow, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mau kasih pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau menari dengan sekuat tenaga kami. Kami mau bawa pujian yang lebih lagi buat Tuhan. Kami kasih yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Coba sebelum nyanyi, yang semangat memuji nama Tuhan bilang yes, yes, yes. Yes, yes. Kurang keras bilang yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Wow, good job kids. Bener ya, jangan ada yang ditahan-tahan gerakannya. Gak boleh lagi malu-malu, oke? Kalau gitu tepuk tangan sama-sama, come on. Good job. Ya semangat ya. Yes, bagus. Kita mau nyanyi pakai gerakan yang terbaik, oke? Alright. Sama-sama ikutin kakak-kakak ya. Let's go. Open the eyes of my heart, Lord. Bagus. Open the eyes of my heart. I want to see you. Gerakin tangannya. I want to see you. Dari awal. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Good. To see you high and lifted up. Ikutin gerakannya lagi. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, yes. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Wow, semuanya udah keren-keren banget. Kalau gitu lebih semangat lagi dari awal, oke? Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Keluarin suaranya. Open the eyes of my heart. I want to see you. Kakak percaya bisa lebih keras suaranya. I want to see you. Dari awal. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sama-sama loncat ya. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, good. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Kakak mau dengar adik-adik sendiri. To see you. High and lifted up. Good job. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy. Terakhir sama-sama lagi. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Want to see you. I want to see you. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang haleluya. Yeay. Wow, keren banget. Oke kids, yuk memasuki tahun yang baru ini, kita mau sama-sama datang sama Tuhan ya. Kita bawa iman kita bawa penyembahan kita segenap hati. Memasuki 2023 ini kita mau mengandalkan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk yang mau sama-sama siapkan hatimu. Kita bawa penyembahan kita, sama-sama angkat pujian ini ya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa.
percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya bilang amin. Yuk, yang percaya kita katakan dari awal. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami, begitu mengasihi Kau Tuhan. Semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhan, Tuhan Kau dahsyat, Tuhan Kau ajaib. Haleluya. Oh, mari sambil angkat tanganmu adik-adik, katakan dengan sungguh, aku percaya, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya memasuki 2023 kami gak takut. Kami mau percaya penuh sama Tuhan. Sebentar tuntun kami lewat firman-Mu. In Jesus name, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Hai hai hai, Happy New Year kids. Wow, tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun ini. Kita mau makin diperlengkapi untuk makin dekat sama Tuhan. Seperti cerita hari ini, kita mau belajar untuk tidak khawatir di dalam segala hal. Loh, emang bisa? Bisa dong, contohnya seperti cerita Elia dan janda Sarfat hari ini. Suatu hari Elia melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit dan tinggal di situ. Ia makan dan minum di sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering karena tidak turun hujan di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dan setelah sampai di Sarfat, ia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Elia berseru kepadanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dan cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Lalu perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku
sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dan benar, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, sedikit pun seperti yang firman Tuhan katakan melalui Elia. Kids, Tuhan memperhatikan Elia. Dia pasti tahu dan memikirkan apa yang akan terjadi. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu agar Elia tetap bisa makan dan minum. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan akan memelihara dan mencukupi kebutuhanmu. Bahkan, Tuhan janjikan hidup yang berkelimpahan. Tapi bukan berarti kamu jadi seenaknya dan serakah. Kamu tetap harus bersyukur buat semua berkat Tuhan. Jika saat ini kamu belum mengalami hidup berkelimpahan, Tuhan sedang mengajar kamu untuk menghargai sekecil apapun yang kamu miliki, karena di luar sana banyak orang yang hidup kekurangan. Seperti ayatnya di Filipi 4 ayat 19. "Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Contohnya, anak kecil ini, namanya Michael. Dia memiliki uang Rp10.000 dan uang itu mau dibelikan makanan untuk Michael sarapan. Tapi ketika ia membeli makanan, ia melihat seorang anak yang sedang memungut makanan dari tempat sampah. Apa yang harus dilakukan Michael? Akhirnya, Michael memberikan makanannya untuk anak tersebut. Walaupun ia harus menahan lapar karena ia tahu anak itu lebih membutuhkan daripada diri dia sendiri. Karena seperti ayatnya di Filipi 4 ayat 19, ketika kita berbagi dan memberi kepada yang membutuhkan, Michael percaya Allah tidak akan membiarkan kita dalam kekurangan, bahkan berkelebihan termasuk di dalam segala kebaikan. Kids, kita bisa memberi apa yang kita punya. Mungkin uang saku kamu tidak banyak, tapi itu berkat Tuhan dan kamu bisa menyisihkan sedikit supaya kamu jadi berkat untuk orang lain. Coba inget-inget deh, apakah uang atau berkat yang kamu terima lebih banyak dipakai untuk senang-senang atau untuk memberkati orang lain? Gimana kalau kamu tidak dapat uang saku? Apa kamu bisa jadi berkat? Tentu saja bisa. Berkat kan bukan hanya materi atau yang kelihatan, tapi bisa yang tidak kelihatan juga. Ayo sekarang saatnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk tidak khawatir akan segala sesuatu yang kami hadapi ke depannya. Kami percaya Tuhan akan selalu ada buat kami. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi, menjaga kami seperti Tuhan menjagai Elia. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan yang berkati ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Hai adik-adik, perkenalkan saya Dr. Fit yang akan menyampaikan apa-apa saja yang akan menjadi panduan kesehatan kita. Minggu ini kita sama-sama diingetin bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kita perlukan. Berhubungan dengan diri kita, kira-kira apa sih yang tubuh kita perlukan? Tubuh kita perlu protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan juga vitamin. Seperti nama saya,
Dr. Fit akan membahas mengenai vitamin-vitamin yang tubuh kita perlukan. Adik-adik, tahu nggak ada vitamin apa saja? Kita mulai bahas dari vitamin yang paling sering kita dengar apa saja ya? Vitamin A, C, dan E. Wah, good job! Tahukah kalian bahwa vitamin-vitamin tersebut sangat diperlukan oleh tubuh kita? Yang pertama, vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk pemeliharaan kesehatan mata kita loh. Jika kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan mata kita kering, bahkan hingga pandangan kabur. Contoh makanan-makanan yang mengandung vitamin A: wortel, brokoli, labu, melon, dan masih banyak lagi. Wah, kalian suka nggak makan makanan tersebut? Yang kedua, vitamin C. Ada yang tahu nggak manfaat dari vitamin C? Ya, ini adalah salah satu vitamin yang paling kita kenali, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dari infeksi dan juga virus. Makanya, kalau kita lagi capek, salah satu vitamin yang perlu support kesehatan tubuh kita, yaitu vitamin C. Makanan apa aja sih kira-kira yang mengandung vitamin C? Jeruk, stroberi, tomat, paprika, dan masih banyak lagi. Kalau adik-adik suka nggak? Paling suka apa nih? Jeruk, stroberi. Good. Dari vitamin terakhir yang kita bahas adalah vitamin E. Vitamin E berfungsi untuk menjaga kesuburan dan awet muda dan akan terlihat khususnya pada kulit kita. Nah, vitamin E itu ada di telur, gandum, sayur-sayuran hijau, dan masih banyak lagi. Wah, banyak yang nggak suka makan sayur hijau nggak nih? Ayo. Wah, pada suka. Beneran? Wah, keren banget. Gimana kids? Hari ini kita belajar banyak ya. Kita perlu loh untuk memperhatikan makanan-makanan yang mengandung vitamin-vitamin karena itu baik untuk tubuh kita. Kita ketemu lagi next week ya untuk bahas yang lainnya. See you kids! Hai kids, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Shalom Parents, setiap tahun kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dalam segala sesuatu. Entah itu untuk pola hidup yang lebih sehat atau mulai merencanakan keuangan yang lebih baik. Tetapi seberapa sering parents menetapkan tujuan dan resolusi tahun baru untuk diri sendiri sehubungan dengan pengasuhan anak-anak? Saat parents menghabiskan waktu untuk merenung dan mempertimbangkan bagaimana parents ingin melakukan sesuatu secara berbeda tahun ini, rencanakan juga untuk menetapkan beberapa tujuan dalam mengasuh anak lebih baik. Sebagai orang tua Kristen, parents memiliki tugas penting untuk tidak hanya membesarkan anak-anak yang berperilaku baik, tapi juga memimpin anak-anak kepada Kristus. Dan tidak ada dari antara kita yang sempurna pada saat ini. Mungkin parents seperti kebanyakan orang tua lainnya yang cenderung bereaksi berlebihan terhadap perilaku anak-anak. Kemudian juga mungkin terlalu sering mengomeli mereka dan kemungkinan besar parents merasa tidak cukup menghabiskan waktu berkualitas dengan anak-anak. Cobalah untuk tidak terlalu keras kepada diri sendiri. Mengasuh anak diyakini sebagai pekerjaan tersulit di dunia. Dan sayangnya anak-anak tidak datang dengan manual book. Jadi mengasuh anak adalah proses belajar yang konstan. Berikut adalah beberapa poin resolusi tahun baru yang terbagi dalam 2 minggu pembahasan yang dapat parents putuskan untuk dilakukan sebagai orang tua Kristen di tahun baru ini. Yang nomor 1, dahulukan Tuhan dan carilah kehendak-Nya. Sebagai orang tua Kristen, sangat penting untuk mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan anak-anak. Bagaimana parents mengasuh mereka harus dibimbing oleh ajaran dan contoh Tuhan di dalam Alkitab. Hal ini tidak semudah kelihatannya, tetapi penting untuk mencari kehendak Tuhan bagi anak-anak dan arahan parents sebagai orang tua melalui doa dan pembelajaran Alkitab. Mendahulukan Dia akan membantu parents mengarahkan anak-anak kepada Kristus dan melatih mereka dengan benar di jalan yang seharusnya mereka tempuh. Poin nomor 2, terus belajar mengenai parenting sesuai dengan firman Tuhan. Ada sejumlah besar informasi yang dapat diverifikasi di luar sana untuk membantu parents bertumbuh sebagai orang tua. Tempat pertama yang perlu dilihat adalah Alkitab.
Dan ada begitu banyak buku, situs web, kursus, dan banyak lagi yang dapat membantu parents bertumbuh sebagai orang tua dari sudut pandang Alkitab atau sekedar saran pengasuhan umum. Putuskan diri parents untuk menggali lebih dalam dan belajar lebih banyak tentang cara mengasuh anak-anak dengan lebih baik dengan cara melibatkan menghormati Tuhan, dan tentunya ini adalah parenting yang efektif. Poin nomor 3, berfokuslah pada perilaku positif anak. Bila selama ini parents selalu menunjukkan perilaku buruk anak dan ternyata hal itu tidak membantu menyelesaikan apapun, mengapa tidak mencoba mengabaikan lebih banyak hal yang negatif? Sebaliknya, mulailah mencoba untuk memenangkan anak-anak dengan cara yang lebih baik. Anak-anak selalu menanggapi afirmasi positif dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka lebih cenderung mengembangkan kebiasaan baik jika dalam prosesnya mereka mendapatkan penerimaan yang positif. Poin nomor 4, lebih konsisten dalam mendisiplinkan anak-anak. Disiplin adalah tugas penting karena cara parents menangani perilaku buruk anak-anak akan menguji kesabaran parents. Bahkan jika parents adalah orang paling sabar di dunia ini. Bersikaplah konsisten dalam menetapkan batasan. Namun pertimbangkan juga untuk lebih sering bernegosiasi dan bersedia melepaskan beberapa hal yang kurang prinsip. Tanggapi ketidaktaatan anak-anak dengan tenang daripada berteriak atau tindakan keras lainnya dalam upaya untuk memberi mereka pelajaran. Parents, mulailah mencoba dengan langkah-langkah kecil untuk suatu perubahan. Minggu depan kita akan membahas poin-poin resolusi lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih buat buku yang hebat yang Tuhan ciptakan dengan sangat ajaib. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar aku memilih dengan bijak makanan yang baik untuk tubuhku. Aku mau merawat tubuh yang Kau berikan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Opa Niko dan hamba-hamba-Mu juga kakak-kakak yang telah memperhatikan kita di sepanjang tahun yang lalu. Tuhan, di tahun yang baru ini berikanlah kami kesehatan yang terbaik agar kami bisa melayani Tuhan dengan baik. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.